Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi yang berjudul bahan bangunan kayu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Adapun nama anggota kami yaitu Andi Zalsa Miranda, dengan saya sendiri, Ahmad Tegar, Agil Taminsyah, Inca Muhammad Fadlan Fatin Maulana, Ainul Afifov Nur Rahman. Adapun materi pertama, yaitu sifat-sifat bahan bangunan kayu. Kayu merupakan bahan baku yang fleksibel, serbaguna, dan salah satu bahan baku konstruksi yang berkelanjutan. Hal ini terjadi karena kayu diperoleh dari hasil penambangan pohon, baik di hutan alam, hutan tanaman industri, atau lokasi lainnya. Kayu telah digunakan sebagai bahan bangunan selama ribuan tahun. Bahan baku yang serbaguna ini selain digunakan untuk konstruksi bangunan, juga banyak digunakan dalam industri furnitur dan dekorasi rumah di samping bidang usaha lainnya. Terdapat beberapa jenis kayu yang biasa digunakan untuk kepentingan konstruksi, antara lain, yang pertama, kayu jati. Jenis kayu yang banyak dicari dalam dunia furnitur dan berharga mahal. Hal itu karena kayu jati memiliki ketahanan yang kokoh dan kuat, tahan lama, tahan terhadap jamur, rayap, dan serangga lainnya. Di samping itu, juga karena kayu ini memiliki keindahan dekoratif dengan teksturnya yang halus dan warna yang memikat seiring bertambahnya umur kayu. Selain diolah menjadi perabot rumah dan elemen dekorasi, kayu jati juga digunakan sebagai pelapis lantai, dinding, dan bahan konstruksi bangunan lainnya. Yang kedua, kayu merbau. Dengan teksturnya yang cukup keras dan stabil, kayu ini nyaris tidak memiliki kekurangan sehingga digunakan sebagai alternatif pengganti kayu jati. Seperti halnya kayu jati, kayu merbau juga tergolong mahal. Dalam bidang konstruksi, kayu ini cocok dijadikan sebagai penyangga dan atap rumah. Yang ketiga, kayu meranti merah. Kerap digunakan sebagai material bangunan, terutama untuk area dalam ruangan dan interior. Hal ini karena kayu meranti memiliki sifat yang peka terhadap cuaca, sehingga kurang bagus jika digunakan di luar ruangan atau eksterior. Terdapat dua jenis kayu meranti, yaitu meranti muda dan meranti tua, di mana dari segi kualitas keduanya sama-sama bagus untuk digunakan sebagai material bangunan. Yang keempat, kayu kamper mempunyai keunggulan kuat terhadap serangga. Jika dibandingkan dengan kayu jati, kayu ini lebih ringan dan harganya lebih terjangkau. Aromanya yang khas membuatnya dinamakan kayu kamper. Kayu yang memiliki serat halus dan indah ini biasa dijadikan bahan untuk membuat jendela dan pintu. Yang kelima, kayu kelapa diambil dari pohon kelapa yang sudah berumur 60 tahun lebih dan sudah tidak menghasilkan lagi. Keunggulannya sebagai material bangunan adalah kayu ini mudah dijadikan balok sehingga cocok sebagai tiang penyangga atap rumah. Yang keenam, kayu gaharu dianggap sebagai salah satu kayu termahal di dunia karena kayu ini memiliki ketahanan yang kuat dan kokoh, serta mempunyai manfaat yang beragam. Kayu gaharu kebanyakan tumbuh di daerah Kalimantan dan memiliki karakteristik berwarna kehitaman serta mengandung resin yang berbau harum khas. Kayu pohon gaharu selain sangat baik untuk digunakan sebagai bahan bangunan atau perabot interior rumah, resinnya juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar oleh produsen kosmetik, sampo, sehingga parfum. Yang ketujuh, kayu ulin dikenal juga sebagai kayu besi atau bulian, serta memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan karakteristiknya yang kuat dan tahan terhadap suhu, kelembaban, dan tahan terhadap pengaruh air laut. Pohon ulin banyak tumbuh secara alami di Pulau Kalimantan, Sumatera bagian timur dan selatan, serta Pulau Bangka Belitung. Berdasarkan warna batangnya, kayu ulin memiliki 4 varietas, yaitu ulin tando dengan warna batang coklat kemerahan, ulin lilin dengan batang coklat gelap, ulin tembaga dengan warna batang kekuningan, serta ulin kapur dengan warna batang coklat muda. Dan yang terakhir, kayu bangkirai.
Karakteristiknya adalah sebagai kayu yang kuat, awet, dan tahan terhadap berbagai cuaca. Oleh karena itu, kayu ini cocok digunakan pada area luar ruangan atau eksterior dan sering digunakan sebagai material konstruksi berat seperti atap kayu. Adapun kelebihan dan kekurangan kayu. Kelebihannya yang pertama, dapat dilakukan pengerjaan dengan mudah karena dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua, kualitas yang dimiliki oleh kayu akan dapat dengan mudah untuk terlihat. Yang ketiga, kayu akan dapat lebih tahan dari berbagai macam bentuk tekanan dan juga memiliki kelenturan. Yang keempat, terdapat berbagai macam jenis bentuk kayu. Dan adapun kekurangannya yaitu yang pertama, tidak tahan dengan api sehingga akan dapat dengan mudah untuk terbakar. Yang kedua, kayu yang ada akan dapat dengan mudah untuk dilakukan pemanfaatan dengan cara keseluruhan dengan menggunakan kayu. Yang ketiga, sangat mudah untuk dilakukan penyerangan oleh rayap dan juga serangga. Dan yang terakhir, kayu memiliki kandungan dari air. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita Ince Muhammad Fadlan. Proses pengolahan bahan bangunan kayu. Kayu merupakan hasil hutan yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kebutuhan konstruksi bangunan, mebel hingga pembuatan kertas. Seperti yang kita ketahui, bahwa kayu diambil dari pohon yang sudah siap ditebang. Oleh karena itu, bila kita ingin mengambil kayu dari suatu pohon, maka harus diimbangi dengan proses reboisasi kembali. Setelah dipanen, tentu kayu pohon tersebut harus mengalami pengolahan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan menjadi suatu produk. Berikut adalah beberapa proses pengolahan kayu yang bisa menjadi gambaran bagi Anda. 1. Penggergajian. Kayu batangan yang masih berupa 1. Penggergajian. Kayu batangan yang masih berupa gelonggongan ini harus dibelah dan dipotong terlebih dahulu agar bentuk dan ukurannya sesuai dengan yang diinginkan mengikuti desain furnitur. Proses awal ini merupakan proses dasar yang masih berupa proses kasar. Kedua, pengeringan. Karena berasal dari pohon yang merupakan makhluk hidup, maka kayu dapat mengalami melengkung, retak, atau bahkan pecah. Karenanya kayu ini harus dikeringkan lebih dahulu menggunakan mesin dan ruangan khusus sehingga bisa dicapai kadar air sekitar 8-12%. Biasanya, pada pabrik pengolahan kayu akan mengukur kadar air pada kayu ini menggunakan alat moisture meter khusus untuk kayu. 3. Pengerjaan konstruksi. Proses ini mencakup proses pembentukan komponen, pengeboran untuk konstruksi penyambungan kayu baik menggunakan mesin maupun manual. Biasanya proses ini menggunakan mesin sekitar 60% agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. 4. Perakitan. Proses ini merupakan proses vital karena akan mempengaruhi keindahan dan kekuatan produk. Jadi nantinya produk ini membutuhkan keahlian khusus karena bila proses perakitan memiliki sambungan yang tidak kuat, maka produk nantinya akan mudah lepas atau rusak. Kelima, finishing. Proses akhir ini akan berpengaruh terhadap nilai estetika dari kayu tersebut. Hal ini karena proses finishing akan merubah baik tampilan maupun warna dalam proses biasanya menjadi proses yang paling sering diulang. Hal ini dibentuk karena proses ini bertujuan agar konsumen tertarik dengan produk kita sehingga produk harus sesuai dengan selera konsumen.
Baik, materi selanjutnya tips memilih bahan bangunan kayu yang tepat. Kayu banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan berbagai macam benda. Contohnya sebagai bahan bangunan rumah seperti pembuatan kusen, pintu, jendela. Pembuatan kusen, jendela tersebut tidak boleh sembarangan karena pemilihan kayu harus benar-benar berkualitas baik. Nah, hal yang sering terjadi dalam pembuatan kusen, pintu, dan jendela tidak memikirkan kualitas kadar air dalam kayu tersebut. Jika kadar air pada kayu tersebut tinggi, maka akan terjadi kembang susut pada jendela dan pintu atau biasanya disebut penguletan kayu seiring berjalannya waktu. Namun, lain jika kadar air pada kayu itu rendah, maka kembang susut tidak akan terjadi pada kayu. Kayu yang berkualitas baik untuk digunakannya itu kayu yang memiliki kadar air rendah. Oleh sebab itu, pastikan terlebih dahulu bahwa kayu yang akan digunakan itu harus benar-benar dalam keadaan kering atau memiliki kadar air rendah. Standar tingkat kekeringan atau kadar air pada kayu itu 12-15%. Agar dapat mengetahui nilai kadar air itu, Anda bisa menggunakan alat ukur moisture meter. Pada nilai tersebut, maka sifat kembang dan susut pada kayu masih dalam kisaran yang wajar sehingga tidak terlalu mempengaruhi ukuran kayu. Karakteristik kayu yang bagus digunakan yaitu: pertama, daya tahan, kedua, kekuatan, ketiga, permeabilitas, keempat, kekerasan, kelima, keteguhan, keenam, elastisitas, ketujuh, bisa diterapkan, 8, berat, 9, struktur, 10, cacat, 11, tahan api, 12, tahan mekanik, 13, penampilan. Baik, dari materi yang saya sampaikan di atas, terima kasih. Wabillahi taufiq. Saya akan kembalikan kepada moderator.